namanya PLTA Nggolang, PLTA Giringan. Mungkin Bapak Ibu belum tahu sumbernya air dari mana sih? Termasuk yang para kaum muda, sumber air di mana kok sampai ada listrik di sini, ada PLTA? Mas Anjar? Semerep? Di atas. Pokoknya jawabannya kok di atas. Pokoknya banyu itu mesti ning dhuwur, itu jawabannya Mas Anjar. Jadi air yang untuk mengalirkan turbin di PLTA Giringan sama Nggolang itu berasal dari dua sungai utama di Madiun. Satu Sungai Catur, Kali, ya, sama Kali Jueh. Dua ini tumpuk, ya. Yang atasnya kalau itu Sumber Agung di atas. Nah itu dua sungai itu tempuk jadi satu di tempuran. Wis tempuran banyu bening kena nggih golek. Mosok kalah karo ngawi banyu butek nggih kungkum gitu. Teng mriku bening. Bening saestu. Nah, saat ini yang kita jadikan ruang untuk outbound edukasi kita jenenge ngintir. Dulu zaman cilian kula ngintir teng kali blender ngenteni banjir. Kalau sekarang saya hampir tiap hari bisa ngintir di kali, airnya bening. Nah, air dari dua sungai ini ditampung masuk ke kanal, dialirkan di terowongan di bawah bumi sampai PLTA Nggolang itu 5 kilo. Buatan tahun 54 dulu. Kontraktornya asli dari Belanda. Tapi sampai hari ini masih tangguh. Tuh. Jadi di Mapes menurut saya Bu ada 6 kegiatan utama yang kita lakukan, waktunya menyesuaikan karena kita sudah mulai merintis ini mulai 2010, baru pelan namun pasti belum terflorkan menurut saya Bu. Nanti dengan adanya Pak Lurah sama Pak RT di sini, kalau ada kegiatan di minimal di Mojorejo, karena kebutuhan saya rumah saya Marco Vero Gang 7, jadi saya bisa support untuk kegiatan-kegiatan kota. Di samping saya juga support untuk kegiatan di kabupaten untuk ranah edukasinya. Kalau ada pelatihan-pelatihan monggo nanti bisa kita support. Kebetulan lokasinya yang mengelola NFK Madiun juga. Itu kurang lebihnya. Untuk penutup teman-teman siapkan unggah-unggahan langsung masuk. Terima kasih. Kang Minar mainkan. Ya. Untuk penutup saya terima kasih atas waktunya dan atas apresiasi dari teman-teman semua, Bapak Lurah, Bapak RT. Dan atas kurang lebihnya yang dari kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo dulur.
kasih Bapak para hadirin semua, akan kita sajikan sebuah seni yang sangat sederhana dari Madiun. Intinya banyak hal yang terlewatkan dan berusaha kita tampilkan. Mungkin nanti aja di ruang yang luar biasa buat Madiun. Monggo Kang Nan, kita sajikan satu ruang untuk ke semua hadirin yang hadir di kegiatan donor darah ISS ini. Nyemanggakan. Demikian Pak Lurah, Pak Agus, itu sebagian dari tampilan dari teman-teman. Mohon doa pangestune supaya budaya Madiun tidak lekang oleh zaman, tidak ditinggalkan, jadi wasiat amanah buat anak cucu kita nanti. Salah satu yang nanti akan ke belakangnya yang akan menjadi
Imajinasi teman-teman ada museum pencak Madiun, mungkin ada 36 lebih. Oh iya, perguruan. Kalau kenapa perguruan? Kalau yang berada di sini mungkin 11 sampai mungkin yang ada di IPSI 11 sampai 13 saja, tetapi yang tidak ada IPSI, tidak masuk IPSI karena tidak punya badan hukum dan struktur pengurusan, itu lebih banyak lagi. Nah ini Nyon Pangestuni nanti akan jadi Madiun punya museum pencak Madiun. Terima kasih. Yeah. Demikian tadi penampilan perform dari mas-masnya pencak Madiun. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus kan? Bagus. Sip. Kalian kan anak-anak kecil ya, masih kecil-kecil, masih bisa untuk digunakan menjadi mas-mas yang handal seperti tadi, bisa untuk melindungi diri kalian nanti kalau sudah kerja jauh gimana kan nanti pastinya akan bermanfaat. Tinggal orang tua kerja jauh kan harus bisa melindungi diri sendiri. Yang acara selanjutnya yaitu icip-icip kopi Madiun. Untuk lebih tahu apa itu tentang icip kopi kan ada banyak ya. Ada kopi tua, ada kopi beras. Untuk unggulan Madiun ini yaitu kopi beras ya Mas. Ya, untuk kita lebih tahunya, mari saya persilakan untuk Mas. Ini ngapunten, harusnya yang berwenang tidak hadir karena kita sudah sering sharing, tak pulau wakili Pak. Jadi Madiun itu punya sebuah perkebunan kandangan dulu zaman Belanda dan hari ini dipegang oleh swasta karena lahannya lebih dari 400 hektar, mungkin sampai 600-an. Itu hak konsensi lahan punyanya provinsi. Tapi sayangnya sekarang kopinya udah habis, digantikan karet telo. Justru kopi yang banyak itu di tempatnya masyarakat atau kopi rakyat. Dan hari ini kalau cari kopi Madiun di pasaran internasional, kalau dulu zaman Belanda ada nggih. Kalau sekarang cari kopi Madiun di pasaran lokal saja kesulitan. Ke pasar gede tanya kopi Madiun, kalau jamin buatan bakalan Semarang. Nah ini tanggung jawab dari yang Madiun. Apalagi di kota Nun Sewu ada 600-an titik warung kopi yang potensinya luar biasa, semua warung kopi. Nah, ternyata tidak ada link dari yang kopi rakyat dengan kopi produsen, kopi rakyat dengan yang jualan kopi, tidak ada link. Padahal kalau ngelink potensinya tidak kemana-mana. Kopi di Madiun itu rata-rata datangnya dari Malang, Dampit sama Karangploso. Tidak ada. Mantap. Padahal potensinya luar biasa. Mungkin kayak ini Kang Mantri ini ada berapa pohon Kang Mantri jenengan gak ada? Pinten kopi ini jenengan? 300. Kang Nan ada? Kurang lebihnya sekitar 450 pohon. Nggih kados ngoten niku. Lah, kopi di Kare itu ada dua jenis, namanya kopi Excelsa Arabica atau kerennya di sana namanya kopi nongko. Yang kedua kopi Jawa Bestak atau Robusta. Ada dua. Satu-satunya produsen kopi dengan dua jenis kopi hanya ada di Madiun. Dan dua-duanya ini sangat sayang tenggelam hanya oleh kalah. Padahal ada beberapa kedai kopi yang satu cangkirnya 10.000, 20.000. Kopine Madiun didol 1.000. Eman nggih. Kapan kita bisa membuktikan kalau bukan orang Madiun sendiri untuk ngangkat? Ini adalah salah satu ruang. Kados ngoten niku kopi beras Sekarang adalah salah satu produk lokal di mana setiap rumah pasti membuat kopi beras. Kopi beras ini kalau tidak dicampuri beras, yang mau matun, derep dan segala macamnya mau berangkat keropok ke hutan itu tidak bakalan kenyang. Setiap bangun harus ada kopi beras. Nah,
Caranya menikmati ada dengan seduh air biasa, bisa dengan seduh rebusan jahe emprit, bisa dengan rebusan serai untuk penguat jantung, bisa rebusan yang sangat jarang disajikan adalah dengan rebusan bawang procot. Konsumer googlingnya di bawang dayak atau bawang berlian, itu sama. Kalau di sana namanya bawang procot. Itu untuk diabetes mellitus. Itu bisa dipakai herbal forest. Di sana tinggal babut, lek gelem monggo. Itu yang terlewatkan dari Madiun. Nah, kalau kopi Madiun itu bisa minimal ke levelnya nasional, jangan tanya berapa ruangnya. Apalagi untuk kota jelas, kabupaten jelas. Ya ben lomba provinsi, lomba desa, lomba kelurahan tiap tahun mesti menangin karena kegiatan sebenarnya bagus. Sama seperti kegiatan ini, kalau teman-teman dari luar kota, Surabaya, Malang, Jogja, di sana hidup ya dari kegiatan. Padahal yang menggiatkan adalah kebanyakan teman-teman dari Madiun. Sayangi siji, arep mulih isin. Aku ning kono ora urip apa. Termasuk saya dulu adalah orang idealis, tapi sekarang saya harus pulang untuk menghidupkan supaya teman-teman bisa berkarya dari Madiun. Kalau kita sharing-sharing, wah aku sukses di Jakarta jadi direktur X, aku sukses di Jogja sebagai kreator. Kalau saya cuma bilangin sederhana, aku tak sukses soko Madiun bae. Dengan cara saya, salah satunya ruang ini NFK Madiun kalau secara komunitas lebih dari 190. Tetapi yang aktif selalu ada kegiatan seperti ini ada 30 sampai 50 orang. Jadi nanti kalau ada kegiatan di kota dalam ranah yang bisa kita apresiasi, mungkin kalau enggak dengan saya dengan Mas Anas, insya Allah kita bisa support supaya Madiun. Jadi sekali lagi kopi Madiun, monggo. Niki kita siapkan kopi beras di sini, rasanya ya seperti itu. Di sana ada kopi yang dibuat produk lokal masyarakat, sekaligus yang ini ada madu. Caranya ngepek madu penekan wit sih. Kalau tidak setiap orang kalau dientuk tawon iso-iso abur, tetapi ini adalah para pemburu madu semua ini. Dan benar-benar jenengan kopi kalau kirain capek, kopi beras itu dicampur madu dengan 1 sendok diminum, lebih fresh Bapak. Jangan cobi mawon, itu ada madunya. Kebetulan dari ibu PKK yang bantu memfasilitasi. Dari mewakili komunitas Cipicip Kopi, saya berterima kasih. Ini saya cuma menyampaikan secara detail, saya tidak terlalu, tapi yang secara basic itu adanya bisa saya sampaikan, intinya untuk Madiun. Itu atas kurang lebihnya, terima kasih untuk MC-nya. Mas dari Madiun Membaca dan TIK, monggo loh Mas. Ya, demikian dari Mas JJ. Yang selanjutnya untuk relawan TIK sama Madiun Membaca, silakan untuk memberikan sedikit motivasi sedikit. Loh, tidak. Loh, gak enak Mas. Ayo Mas. Buatan Mas. Oh, masih maem. Masih maem. Oh, masih maem. Oh, udah usah terus. Kalau darah itu ya ditensi dulu ya. Iya. Tensinya harus normal. Normal. Kalau kurang dari Ya ini kelihatannya yang dari MC-nya nggak sabar ini, pengen perform ini. Setuju nggih Pak Hadirin? Ibu ini era setuju mau perform loh ini. lama enggak? Pun monggo diangkat kange. Apa? Berapa lama? 5 menit. Matan dulu.
Paske. Saya tak coba perform dulu untuk nanti menghibur teman-teman juga. Oke, non sewu. Ternyata malu, asetnya mau jujur. Ya, beri aplaus sekali lagi buat Mas DC. Ini sangat memberani dibanding dengan saya. Saya masih belum ada apa-apanya ini dari Mas DC ini. Jadi kesulitannya adalah ngepaskan dengan musik. Kadang-kadang kita mau ngepaskan harus sinkron. Makanya perlu ada ruang untuk sering latihan, sering kegiatan. Dan nantinya ini durasi muda, semuanya bisa semua, apapun basicnya. Ye, ngapunten, terima kasih. Katus doa sederek ngapunten. Demi Madiun dan Bumi Madiun, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas DC. Untuk acara selanjutnya yaitu kita santai-santai. Silahkan yang mau ngobrol lagi silahkan dilanjutkan. Untuk yang mau mencicipi makanan hidangannya setelah disajikan silahkan. Yang mau belajar untuk misalnya lagi main jadwal gimana adik-adik ini di sini silahkan dan silakan. Sekian dan terima kasih. Oh, gak usah, gak perlu.